Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Mutia Imun Imun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat ya, jangan lupa channel YouTube Mutia Imun Imun. Jangan lupa komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Tak terasa hari berganti, bukan berganti bulan. Bulan berganti tahun. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Hari yang disebut dengan Syaidul Akbar, hari raya besar bagi umat muslim, umat Islam. Di pagi agung dan mulia ini, satu sisi hati kita senang. Kesenangan hati itu kita ungkapkan dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan tetapi di tengah-tengah kesenangan hati itu, terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Bahwasanya kita dilahirkan di permukaan bumi Allah itu bukanlah tanpa ada orang-orang yang mendahului kita, melainkan kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Hamalatu ummuhu dan ala wahnin, ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita dalam kondisi fisik yang sangat lemah, bercucuran keringat dalam melahirkan kita. Waktu saya fi amaini 2 tahun kita disusui oleh ibu kita. Andai ada nyawa ibunda tercinta di pagi yang agung dan mulia ini, betapa senangnya hati dapat kita cium tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Akan tetapi tak semua di antara kita mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Banyak di antara ibunda kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Tak ada yang dapat kita berikan di pagi yang agung dan mulia ini untuk almarhumah ibunda tercinta. Dengan ucapan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Berapa kali sholat tahajudnya tidak jadi gara-gara tangisan kita. Betapa banyak sholat duhanya tidak terwujud gara-gara tangisan kita seorang anak. Betapa banyak lelap tidur ibunda tercinta kita terbangun, terganggu lelap tidurnya gara-gara tangisan kita seorang anak. Andai ada nyawa ibunda tercinta di pagi yang agung mulia ini, betapa senangnya hati dapat kita cium tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Maka tak ada yang dapat kita berikan melainkan ucapan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kemudian dia, laki-laki yang pernah menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia kerahkan seluruh tenaganya hanya untuk anak-anaknya. Itu pun andai ada nyawa ayahanda tercinta di pagi dan agung dan mulia ini, betapa senangnya hati dapatlah kita peluk tubuh yang rapuh, dapat kita cium tangan ayahanda tercinta. Tapi itu semua, tidak semua di antara kita mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Banyak di antara mereka pun yang sudah berpulang ke rahmatullah meninggalkan kita. Itu pun tak ada dapat kita berikan di pagi yang agung dan mulia ini, melainkan ucapan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Betapa banyak pengorbanan hidup yang mereka berikan demi kita anak-anaknya. Betapa banyak kesulitan hidup yang mereka alami demi kita anak-anaknya. Maka inilah pesan wasiat penting yang pertama di Hutbah Idul Adha yang agung dan mulia ini ingin khatib sampaikan. Idza mata ibni Adam, kalau anak Adam telah meninggal dunia, in qata amaluhu, maka putuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu salihin yad'ulah, dan doa daripada anak-anak yang soleh. Andai orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, mohonkanlah kepada Allah, doakanlah akan mereka semua. Kemudian lalu bagaimana dengan orang tua yang masih hidup bersama dengan kita sampai dengan hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah? Apa mesti kita berikan untuk mereka? Pengabdian,
kebaktian yang akan kita berikan kepada orang tua kita andai mereka hidup sampai dengan hari ini bersama dengan kita. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Dalam ayat-ayat juga Allah katakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, baik salah satu di antara kedua-duanya, aw kilahuma, ataupun kedua-duanya hidup dalam pemeliharaan kita selaku seorang anak. Pada takutlah jangan pernah ucapkan sekalipun perkataan kepada mereka. Walakan harhuma, jangan pernah bentak mereka. Wa kullu maqalan karima, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada mereka. Sebagai salah satu contoh yang dapat kita ambil, sekeras apapun, sekasar apapun orang tua kepada kita, kita tak berhak untuk membentak, menghadap, berkata kotor, berkata kasar kepada mereka. Wa isqala Ibrahim bin Azar, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atatkah itu asnaman alihah, ayah, kenapa menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahanmu? Apa jawab Azar kala itu? Lailan tantahi, kalau kau tak berhenti ya Ibrahim mengatakan Tuhan-Tuhanku ini salah, menceramahi, membujuk, merayuku, la arjumannaka, akan dilempar kau dengan batu sampai mati. La arjumannaka, kata Azar kepada putranya Ibrahim alaihissalam, akan dilempar kau dengan batu sampai mati. Wahjud dia, dan akan kutinggalkan kau dalam waktu yang sangat lama. Marahkan Nabi Ibrahim, perlakuan kasar ayahnya yang tak seiman dengan dirinya, tak seiman dengan dirinya. Nabi Ibrahim tak marah. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya abadi, wahai ayahanda, sa'astaghfirullaka rabbi, aku akan memohonkan kepada Allah ampunan bagi dirimu, walaupun kau salah, walaupun kau berdosa. Sa'astaghfirullaka rabbi, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah. Innahu kana bi hadiya, Allah dekat denganku. Maknanya apa? Sekasar apapun orang tua kita, bahkan Nabi Ibrahim tak kesakinan antara dirinya dan ayahnya, tak ada perlakuan kasar, melainkan perkataan yang lembut yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat Jibril pun pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ba'dan liman adraka wa liman kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul jannah. Celaka, kata malaikat Jibril. Siapa itu celaka? Mereka yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya, ataupun salah satunya, ibunya, ayahnya, falam yadkhul jannah, tapi tak mengantarkan anak itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Tak ada kebaktian, tak ada perbuatan baik, perlakuan baik yang diberikan seorang anak kepada ibunya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Abu Bakar, Umar, Ali Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, andai nanti kalian berjumpa, datang kepada Madinah ini seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah, mohonlah kepadanya doa, karena doanya makbul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sehingga doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Nabi Muhammad dipindahkan oleh para sahabat kepada dirinya. Uwais Al-Qarni tak pernah berjumpa dengan Nabi, tinggal di Yaman, akan tetapi yang membuat dia makbul doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perlakuan baiknya kepada orang tuanya. Bahkan yang masyhur, populer kisah yang pernah kita dengar, Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari Yaman ke kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wasiat penting pesan yang kedua yang Khatib sampaikan, bahwasanya selagi nyawa masih di kandung badan, maka ujian akan datang silih berganti. Sebagaimana hal yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian ayah yang tak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim lulus daripada ujiannya, tak pernah berkata kasar kepada ayahnya, tak pernah dia membentak ayahnya, walaupun tak sekeyakinan dengan dirinya. Ujian kedua, Nabi Ibrahim diberikan ujian, dibakar oleh Raja Namrud, diabadikan dalam Al-Quran. Ya nar, wahai api kuni badan, dinginlah wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian datang silih berganti. Ujian pertama ujian ayah yang tak beriman kepada Allah. Ujian kedua dibakar. Kemudian ujian yang ketiga adalah ujian pernikahan. Lama menikah dengan Hajar, menikah lagi dengan Sarah. 86 tahun Nabi Ibrahim menginginkan hati belahan jiwa, berdoa siang dan malam. Doanya diabadikan dalam Al-Quran, dan inilah ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Fabasarnahu bighulamin halim. Lalu Allah beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran anak yang amat sangat soleh. 86 tahun lamanya diuji dalam pernikahan, tak punya putra, tak punya anak. Nabi Ibrahim sukses, Nabi Ibrahim selamat, lulus daripada ujian pernikahan. Ujian pertama ujian ayah yang tak beriman, ujian kedua ujian dibakar, ujian yang ketiga ujian pernikahan. Nabi Ibrahim lulus dan selamat. Lalu ujian yang terberat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian ketika Allah kabulkan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir seorang putra yang sangat soleh, yakni Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail berusia sa'ya, makna sa'ya adalah mampu bekerja menolong sang ayah. Dalam riwayat disebutkan 7 tahun, ada juga mengatakan 11 tahun. Mampu Ismail menolong sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tepat pada malam ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka terbangun pada hari ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim merenung, berpikir, apakah itu mimpi datang dari Allah ataukah datang dari sedang Allah. Maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah, artinya berpikir, merenung. Kemudian pada malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali mimpi yang serupa. Maka pada tanggal 9 yang ia yakin dan percaya, mengetahui bahwasanya peristiwa itu, perintah itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari itu disebut dengan hari Arafah, yang maknanya mengetahui berdepatan pada hari itu dengan Nabi Ibrahim berada di padang Arafah. Maka pada malam yang ke-10 Zulhijjah, kembali lagi mimpi yang serupa datang kepada Nabi Ibrahim. Maka dengan yakin pada tanggal 10 Zulhijjahnya, Nabi Ibrahim melaksanakan tugas yang agung dan mulia tersebut, ujian terberat yang dialami. Maka langsunglah Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni asbahuka, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Fansur ma'za tara, bagaimana pendapatmu? Lalu putranya Ismail yang soleh menjawab, ya abadi, wahai ayah kita, if'al ma tu'mar, lakukanlah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Allah mendapati aku termasuk kepada orang-orang yang sabar. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka ujian akan datang silih berganti. Maka apa pembendung daripada itu untuk mendapatkan keberkahan di hadapan Allah? Hadapi semua ujian cobaan tersebut dengan sabar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sabar yang luar biasa dalam menanggung ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah juga dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW.
ketika Khadijah meninggal dunia, ketika Abu Talib meninggal